Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita tentang sejarah Kanjeng Sunan Kalijogo, waktu ingin belajar kepada Sunan Bonang tentang rahasia huruf ba atau yang berterikat beliau pada waktu di pinggir sungai. Mari kita membaca Fatihah 1 kali dan membaca sholawat 3 kali kepada baginda Rasul dan keturunan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini akan saya bercerita tentang sejarah apa yang dicari oleh Kanjeng Raden Mas Said, atau setelah itu dikenal Kanjeng Sunan Kalijogo waktu belajar kepada Kanjeng Sunan Bonang, yaitu lakunya pada waktu di pinggir sungai. Ini mungkin jarang orang yang tahu apa makna yang tersembunyi di dalam riadoh beliau ini. Satu, saya bercerita tentang Kanjeng Raden Mas Said. Pada waktu itu Kanjeng Raden Mas Said itu bersembunyi atau masih menjadi begal. Nah, begal beliau ini daerah untuk istilahnya merampok dan sebagainya, itu terkenal di alas, namanya alas Mentau. Beliau dikenal pada waktu itu begalnya bernama Begal Lokajoyo. Nah, ini pada waktu itu beliau tidak tahu Kanjeng Sunan Bonang, makanya Kanjeng Sunan Bonang hanya dibegal oleh Kanjeng Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo. Pada waktu itu menyembunyikan diri, nama beliau yang asli dikenal Begal Lokajoyo. Akhirnya Kanjeng Begal Lokajoyo ini akhirnya Kanjeng Sunan Bonang menunjuk suatu pohon, atau pohon itu berbuah, ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Bonang, hanya pohon itu buahnya menjadi emas, yaitu. Setelah itu diambil oleh beliau, Kanjeng Sunan Bonang pergi. Nah, setelah itu diambil oleh Begal Lokajoyo ini emas itu. Setelah melalui bahasa karena sifat dunia, tapi yaitu tadi buah tadi akhirnya berubah menjadi buah lagi. Hanya disinilah akhirnya Begal Lokajoyo ini penasaran mencari ilmu apa yang dipunyai Kanjeng Sunan Bonang tadi. Hanya Begal Lokajoyo atau Raden Mas Said ini mencari tahu siapa beliau ini. Akhirnya beliau tahu bahwa beliau ini adalah Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang ini putra dari Kanjeng Sunan Ampel. Makanya akhirnya beliau mengaji sampai akhirnya diberi suatu laku atau tirakat, ketemu lagi, yaitu tadi disuruh menjaga tongkat
beliau tongkat Kanjeng Sunan Bonang pada waktu itu bertemu di pinggir sungai. Nah ini akhirnya disuruh menjaga itu. Dari balik ini beliau ya ini yang diminta, yang dimohon oleh Kanjeng Raden Mas Said, yaitu tentang perkara ilmu bak. Nah, ini ilmu bak. Nah, sampai bertirakat beliau di situ, sampai akhirnya Kanjeng Sunan Bonang sempat lupa. Nah, ada dalam sejarah lupa beliau ini bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Ada yang mengatakan lupa beliau ini pada waktu akhirnya Kanjeng Raden Mas Said ini sampai berlumut, tidak kelihatan. Yaitu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi ada setengah sejarah yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun di pinggir sungai itu. Nah, apa rahasia, misteri pengertian di ilmu tentang huruf bak ini? Ya ini saya bukakan tentang yang dimaksud ilmu sejatining rasa. Ilmu sejatining rasa ya ini berhubungan dengan huruf Fatihah, dikatakan Ummi Quran. Ya ini di bahasa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bahasanya. Kata kuncinya ya ini di kata-kata Bismillah. Di Rahmanirrahim itu sudah disebutkan di ayat berikutnya, Ar-Rahmanirrahim, ayat yang ketiga. Ya ini harus tahu dulu perkara huruf ba rahasianya. Ya ini dalam berzikir, orang berzikir secara langsung berzikir tidak akan mungkin bisa. Jarang sekali bercinta. Jarang sekali bisa. Anda berzikir mengingat Allah, Anda ingat pasti pada kondisi tertentu, yaitu pasti kondisi pas membutuhkan pertolongan Allah, baru Anda ingat kepada Allah. Tapi kondisi yang lain, misalnya kecenderungan Anda lupa. Nah inilah yang sebelumnya di channel Sarjana Kubur yang sebelumnya, ya ini yang dikatakan seorang guru saya mengatakan, Mi, kalau ada orang bertanya tentang saya, jawab saja Majnun. Lah kiai saya sendiri tadi berkata lagi, kalau orang itu masih bertanya lagi tentang saya, jawab saja Bahlul. Bahlul itu pengertiannya bodoh. Nah inti dari bahasa yang diingat, bahasa ini Majnun, kasmaran. Anda kecenderungan baru bisa dikatakan masuk ke tahapan dzikir kalau Anda mempunyai rasa cinta. Selama Anda tidak mempunyai rasa cinta, jangan mengatakan bahasa Anda bisa berzikir ingat kepada Allah. Orang yang bercinta itu pasti ingat kepada kekasihnya, pasti hukumnya, baru dia boleh mengatakan dzikir kepada Allah. Ini yang wajib saudara-saudaraku cari ilmu tentang mahabbah kepada Allah. Nah, ilmu tentang mahabbah kepada Allah ini tidak sembarang seorang kiai tahu, karena harus memenuhi ada kriteria-kriteria. Karena ini saya bukakan, saya tambahin mutiaranya. Orang menjadi kiai atau bahasa kiai itu ada 3. Orang meskipun tidak tahu ilmunya, dia bisa jadi kiai, bisa. Yang kedua, orang yang bisa jadi kiai pasti tahu sanad. Cara apa? Ilmunya pasti bisa jadi kiai. Tapi kiai yang ketiga, ya ini tadi, bisa jadi kiai karena tidak tahu ilmunya, bisa jadi. Yang kedua, sanad ilmunya, istilahnya karena punya ilmunya bisa jadi kiai, iya. Tapi yang ketiga, belum tentu kiai tadi punya makomnya atau derajat kiainya. Nah, gabungan dari 3 ini yang dikatakan punya derajat, ya ini bahasanya apa?
Satu, sebenarnya gabungan dari ini adalah maknawi juga mendekati maknawi syahadat. Diucapkan lesan, yaitu tadi kiai yang pertama tidak tahu ilmunya, karena ya ini bisa mengucapkan Islam berdasarkan akal. Karena ada ilmu, tahu caranya, akhirnya bisa bermahabbah. Makanya ada di dalam dunia toreko ada dikatakan makom mahabbah. Nah, makom mahabbah hubungannya makom muhasafah. Nah ini, makanya sebagai saudara-saudaraku, cari seorang guru yang sanad ilmunya tidak berputus, berarti di sini juga bisa mengerjakan. Ya ini tadi bahasan tentang perkara kiai. Ya ini, orang yang bisa dzikir kepada Allah itu harus ada dasar cinta. Bagaimana bercinta dengan Tuhannya? Ini saya bukakan mutiara di balik mutiara pertama kali. Bahasa basmalah. Ingat, orang yang dikatakan Islam, semua apapun bacaan diawali basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu? Berarti dalam hal alhamdulillah di ayat berikutnya memuji asma Allah harus didasari harus ada rasa cinta. Nah, bahasa rasa ini ya ini nikmatnya iman, manisnya iman. Ya ini dikatakan rasa. Orang yang bercinta pasti tahu rasa. Ya ini namanya rindu, namanya kangen. Selama Anda dikatakan tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa kangen, jangan harap bisa masuk ke dalam dunia dzikir. Ingat kepada Allah. Itu yang wajib. Makanya rata-rata banyak orang yang saya tantang tentang ilmu rasa tidak bisa menjawab di sini. Dan ini memang jarang dibuka oleh para kiai. Karena tidak sembarang kiai yang bisa tentang ilmu bercinta. Ya ini dikatakan mahabbah, rindu, kangen. Ini baru boleh dikatakan ilmu sejati yang rasa. Rasa itu adalah bahasa yang lain namanya kata-kata rindu. Sama juga Anda kalau waktu istilahnya makhluk, makanya ada di channel ilmu sejati yang rasa sebelumnya saya ulas berhubungan, yaitu qadir ala qadir. Makhluk berhubungan dengan makhluk. Anda bercinta sesama makhluk, antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana rasanya? Ya ini ilmu bercinta. Yang diingat hanya kekasihnya. Makanya guru saya mengatakan kata-kata majnun kasmaran. Jangan ngomong bisa ingat kepada Allah. Jangan ngomong tentang rasa kalau Anda tidak tahu cara bercinta. Itu mustahil. Ini saya bukakan. Nah, tentang ilmu para bercinta, ya ini yang sangat-sangat salah satu dirahasiakan. Saya berikan mutiara di balik mutiara satu bahasa basmalah. Kata kunci basmalah yaitu tadi di bismillahnya. Bismillah diurutkan lagi menjadi huruf ba. Ini saya berikan mutiara yang salah satu yang paling disembunyikan. Apakah Anda memuji, apalagi itu pencipta Anda, kekasih dari segala kekasih yang maha paling agung? Apakah Anda memuji berwirid tadi dengan disertai, dengan diiringi rasa kasih sayang? Selama Anda memuji tidak pernah disertai, diiringi rasa kasih sayang, jangan ngomong tentang rasa. Makanya waktu berwirid memuji Allah, bahasa memuji asma Allah atau wirid, sertailah dengan rasa kasih sayang, iringilah dengan rasa kasih sayang. Ini maknawi. Makanya bahasa bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya ini kalau Anda menyebut asma Allah dengan rasa disertai rasa kasih sayang, Allah itu pasti hadir. Ya ini kalau Anda bercinta dengan makhluk, setelah mengeluarkan kata-kata cinta sampai disambut keluar di tempat itu sudah berbunga-bunga.
tidak bisa tidur. Nah, cuma tentang keilmuan ini tidak sembarang kiai yang tahu. Tidak hanya sekedar bisa diucapkan, oh saya berwirid, ngomong dikir, aduh susah itu. Kalau Anda tidak bercinta, tahu ilmu bercinta, Anda akal bisa ingat kepada Allah. Lama prosesnya. Makanya bahasanya dengan nama Allah, Bismillah. Sebutlah nama kekasihmu, sertailah, iringanlah dengan dengan kasih sayang. Dan Allah itu pasti hadir. Ini, makanya saya agak kadang-kadang melihat itu, ini ilmu yang disembunyikan. Kadang-kadang saya ada rasa kecewa dengan orang yang ngomong tentang rasa. Saya tanya apa itu rasa, tidak tahu. Karena rasa ini adalah bahasa nikmat Allah, manisnya iman. Ya ini ilmu bercinta, yang harus tahu ilmu bercinta dulu. Mahabbah. Selama Anda tidak tahu cara bercinta dengan Tuhan atau kekasih dia ini, Allah itu adalah kekasih kita yang paling maha dari segala maha. Nah ini saya berikan mutiaranya, mengertilah, pahamilah. Setelah itu carilah guru yang mempunyai sanad keilmuan, tidak terputus, dan tahu cara bercinta dengan Tuhan. Makanya ada hubungan qadir ala qadir, qadir ala qadim. Qadir itu makhluk, qadim Tuhan. Ya ini cari ukurannya ini. Baru qadim ala qadir, baru qadim ala qadim. Anda selama ini makanya kecenderungan rasa was-was pasti timbul karena tidak tahu bahwa bercinta. Orang bercinta itu tidak punya rasa takut, karena yang diingat pengertian orang cinta, yang diingat hanya Allah. Sudah. Makanya jangan ngomong eling, karena tadi sebelumnya saya ceritakan, ilmumu bisa menjauhkan kepada Allah, tapi juga bisa mendekatkan diri pada Allah. Ini yang bisa saya berikan. Kalau tanya tentang ilmu mutiara huruf ba, kenapa huruf ba titiknya di bawah begitu? Saya tidak mau memberitahu, tapi mengertilah dulu tentang bahasa cinta. Makanya saya ucapkan, saya berikan mutiara, salah satu mutiara yang disembunyikan para kiai, para kekasih Allah. Ya ini tadi, sebutlah nama kekasihmu dengan kasih sayang. Kalau Anda tidak menyebut kekasihmu namun dengan kasih sayang, gelombangnya tidak akan sama. Makanya ini rata-rata yang tidak diketahui. Ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali-sekali. Saya tidak menyinggung dari yang lain karena ilmu, makanya saya beritahukan. Saya tidak menyinggung pada kiai yang lain, tidak. Karena setiap kiai punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga bagi saudara saya yang hadir. Inilah yang dicari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu pada waktu yang namanya Raden Mas Said. Setelah itu baru dia menguasai ilmu huruf ba, digelari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini yang bisa saya berikan. Nanti bagaimana Pak bercinta itu tidak bisa. Itu harus bertatap muka langsung. Kalau lewat sarkup tidak bisa. Kalau bahasa kanaragan bisa. Tapi kalau tentang bercinta dengan Tuhan, itu tidak bisa melalui channel atau melalui dunia maya, tidak bisa. Itu harus bertatap muka langsung. Makanya kalau lewat channel Sarkup Sarjana Hubungan akan saya beritakan mutiara-mutiaranya. Karena bahasa sadap itu di Bismillah ada 3 pengertian, ada 3 mutiara. Nanti akan saya tambah lagi. Nah ini yang bisa saya berikan lagi. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf sekali lagi dan akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.